Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ya, baik kita mulai kajian Fathul Mu'in dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih pada pembahasan eh, masih pada bab haji dan umroh dan di subbabnya kita di pembahasan al-at'imah. Sebenarnya ini masuknya ke al-at'imah atau pembahasan makanan ya. Kalau sebelum-sebelumnya kita sudah bahas tentang berkurban, menyembelih ya, terus berburu. Pada pertemuan kemarin kita khusus membahas tentang makanan, lebih lagi yaitu hewan yang halal dimakan yang berada di daratan. Nah, sekarang kita membahas tentang insya Allah ya, hewan hukum memakan hewan yang ada di lautan, yang tinggal di lautan atau perairan. Bisa. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Kita masuk sini ya. Wa yahrumu minal hayawanil bahri difdi'un atau difda'un wa timsahun wa sulahfatun wa saratanun la tirshun wa dain wa danailasun alal asah fihima. Nah, di sini mu'alif memulai dengan kata wa yahrumu minal hayawanil bahri, dan haram dari hewan yang tinggal di lautan atau yang tinggal di perairan. Nah, kenapa di sini dimulai dengan kata wayahrumu, sedangkan yang di hewan daratan itu wayahillu ya, wa kaunuhu makulan ya, diawali dengan yang halal, sedangkan yang di lautan atau yang di perairan ini diawali dengan kata haram. Ya, karena memang secara kebanyakan ya, hewan yang ada di lautan baik disembelih ataupun tidak disembelih, baik bangkai atau baik bangkainya ya, itu secara asal adalah halal. Ya, maka yang tinggal yang dibahas karena ini matan ya, sehingga perlu diringkas, itu adalah eh, tinggal disebutkan yang haramnya saja ya. Maka dimulai di sini wayah rumu minal hayawanil bahri, dan haram dari hewan yang tinggal di perairan ya. Apa itu? Ya, yang pertama adalah difdau atau katak ya, katak. Nah, eh, kurang lebih nanti di sini disebutkan ya, ini yang tinggal di dua alam ya, albarmai. Albar albar artinya yang di daratan, dan mai itu di perairan. Yang ditinggal dua alam albarmai. Nah, ini haram. Sebagaimana pernyataan daripada Imam Nawawi di dalam kitabnya Minhajut Thalibin ya. Wa ma ya'ishu fi barrin Ya, wa bahrin jalan kadifda'in sudah wa tahu dan saratanin juga yang wa hayyatin dari nol, dan haramun. sebenarnya kelas kita fokus. Baik. Jadi di sini disebutkan ya, di dalam kitab Minhajut Talibin, wa ma ya'ishu ya, wa ma ya'ishu fi barrin wa bahrin kadifda'in kadifda'in wa saratan ya, wa saratan wa hayyatin haramun. Nah, ini pernyataan daripada Imam Nawawi di dalam kitabnya Minhajut Talibin. Dan yang dan apa-apa yaitu hewan
ya'ishu fi barrin wa bahr, yang tinggal di daratan maupun di lautan. Ya. Kadif da'in seperti katak. Ya, ini kan hewan amfibi ya. Wasaroton dan juga piting. Wahayatin dan juga ular. Haramun, dia haram. Ya, dia haram. Nah, ini pernyataan di Minhajut Talibin. Nah, makanya disebut di sini watimsah, ya, buaya, wasulahfat, apa, kura-kura, seroton, apa, kepiting. Nah, ini semua apa? Dihukumi haram, ya, karena mengikuti pendapat yang ada di Minhajut Talibin. La kirsyun wa danailasun. Nah, tidaklah, nah, tidak termasuk yang haram itu apa? Kirsyun. Kirsyun itu apa? Hiu, ya, hiu. Hiu itu tidak haram, walaupun dia bertaring, ya, walaupun dia bertaring. Kenapa ini dikecualikan, ditegaskan di sini? Karena takutnya ada anggapan karena dia bertaring, ya, dan dia hewan buas, nah, ada anggapan bahwa dia itu diharamkan. Enggak, kirsyun atau hiu itu tidak diharamkan. Wa danailasun. Danailas itu apa ya? Coba saya cari keterangannya dulu ya. Wa danailasun. Danailas. Ada yang paham nggak Danailas itu? Hmm, Danailas. Yerusalem ke Ka'bah. Mungkin ini ya, apa sih namanya yang bikin Danailas. Bentar, ini Danailas ini apa ya? Al-Halzun. 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 Oh, seperti keong ya. Keong. Kerang laut lah ya. Kerang laut. Hmm, oke. Semacam keong. Atau siput ya. Siput laut ya. Yang tinggalnya di air. Ya. Nah, di sini dikatakan li'annahu min ta'amil bahri wa la ya'ishu illa fihi. Jadi mungkin semacam siput tapi kalau siput kan tinggalnya di darat ya. Kalau ini siput yang tinggalnya di lautan, ya, atau di perairan. Seperti itu apa? Hewannya SpongeBob. Hewan SpongeBob. Baik. Siapa namanya? Eh, ya Al-Muhim ya. Saya lupa tuh. Baik. Nah, ini apa yang dikutip oleh Imam Al-Malibari, ya. Ini dikutip dari Minhajul Talibin, ya. Minhajul Talibin bahwa al-barmai atau hewan amfibi itu haram, ya. Nah, tapi di sini disebutkan, ya, qala fil majmu'. Tapi berkata Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu'. As-sahihu al-mu'tamadu anna jami'a ma fil bahri yahillu maitatuhu illa difta'. Bahwa yang benar dan yang mu'tamad bahwa seluruh apa yang ada di lautan, perairan maksudnya, yahillu maitatuhu, halal bangkainya, illa ad-difda, kecuali ad-difda atau eh, katak, kodok. Nah, jadi ada kontradiksi nih antara pernyataan Imam Nawawi di Minhajul Talibin dan juga di Al-Majmu' Syarhul Muhadzab.
Nah, mana yang kita ambil? Mana yang didahulukan? Kan memang ada beberapa eh, tarjihatnya Imam Nawawi itu, ya, itu kontradiksi antar kitab dengan kitab. Maka yang kita ambil adalah kitab beliau, misalkan kitab yang mutaqaddim, kitab yang terdahulu itu bertentangan dengan kitabnya yang terakhir. Maka yang diambil adalah yang mutaakhir, ya, yang terakhir. Maka kita lihat Al-Majmu' dengan Minhaj lebih dulu mana atau lebih terakhiran mana. Nah, yang lebih dahulu adalah Minhaj, kemudian Al-Majmu' ini adalah kitab beliau yang terakhir. Maka jika ada kontradiksi antara keterangan yang ada di Minhaj dan juga yang ada di Majmu', maka yang didahulukan adalah yang di Majmu'. Ya, karena Majmu' adalah termasuk kitab yang terakhir beliau taklif, ya. Nah, gitu juga begitulah perkataan kalau misalkan ada keterangan dari ulama ini sebagai kaidah kita, ya. Kalau misalkan ada dua perkataan ulama, keterangan, statement gitu ya, yang itu statement yang belakangan ini membantah statement yang dahulu gitu. Bukan berarti tidak konsisten, bukan. Karena kan memang manusia ini mengalami perkembangan, ya, perkembangan pemikiran, perkembangan pendapat, ya. Eh, Kaidahnya dawamul hal muhal, ya. Manusia ini kan makhluk yang senantiasa berkembang gitu. Ya, nggak mungkin dia dalam satu siklus gitu kan. Itu salah satu kemustahilan lah, manusia itu dalam satu siklus yang sama itu salah satu kemustahilan. Manusia itu berkembang, ya. Apa yang dipandang hari ini bisa jadi berbeda dengan apa yang dipandang esok hari. Imam Syafi'i pun juga seperti itu, ya. Beliau ada mazhab yang qadim, ada mazhab yang jadid. Nah, Imam Nawawi pun juga seperti itu, ya. Beliau misalkan di kitab Minhaj beliau mentarjih yang ini. Nah, tapi ternyata di kitab yang beliau yang terakhir seperti kitab Majmu' misalkan, kitab Tahqiq misalkan. Nah, ini berbeda juga. Nah, maka yang diambil adalah yang statement yang terakhir. Ya. Kalau ada keterangan ulama juga misalkan dia kontradiksi antara yang pertama dengan yang kedua, maka ambil yang statement yang terakhir. Itulah yang kita pegang. Gitu. Ya. Baik, selanjutnya berarti semuanya halal ya. Berarti tadi kepiting halal, kemudian sulafat atau eh, apa namanya, kura-kura, ya, itu halal, ya. Kemudian ada apa lagi? Timsah, buaya, ya, itu halal, ya. Nah, itu semuanya halal kecuali apa? Kecuali difda, kodok katak, ya, maka itu tidak halal. Wa yu'ayyiduhu naqlu Ibnu Sabbagh anil ashab. Dan di statement ini dikuatkan oleh penukilannya Imam Ibnu Sabbagh dari ulama-ulama mutaqaddimin yang terdahulu dari mazhab Imam Syafi'i. Apa yang dinukil? Illa jami'i ma fihi, bahwa halal seluruh apa yang ada di laut, apa yang ada di air, illa difda, kecuali kodok atau katak. Ya. Baik. Kemudian wa yahillu aklu mitatil atau maitatil jaradi wassamak. Ini maitah, ya. Kalau mitah ini namanya masdar marroh. Ya. Jadi ada maitah, ada maitah, ada mayyitah, ada mitah. Kalau mitah ini namanya masdar. Masdar yang menunjukkan masdar marroh, ya. Masdar marroh. Masdar yang menunjukkan bilangan, ya. Atau masdar marroh atau masdar hayah. Masdar hayah. Yang menunjukkan eh, apa namanya bentuk, ya, cara.
Ya, man apa namanya? Ada hadisnya itu, ya. Mata mitatan jahiliyah. Ya, man mata walaysa fi nuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang dia meninggal dan tidak ada di pundaknya itu baiat, ya, baiat kepada pemimpin tertinggi umat Islam, ya, bukan pemimpin jamaah, ya. Dan ini juga diselewengkan. Akhirnya dipahami bahwa maksud hadis ini adalah pemimpin jamaah, salah satu jamaah Islam, bukan. Tapi pemimpin dari jamaatul muslimin atau pemimpin tertinggi umat Islam. Barang siapa yang meninggal dan tidak ada baiat kepada pemimpin tertinggi umat Islam, maka dia mati mitatan jahiliyah, dalam keadaan jahiliyah. Nah, ini menunjukkan keadaan, bentuk, caranya, masdar haya. Nah, maka wallahu alam, ini lebih tepatnya wa yahillu aklu maitatil jaradi, ya, karena maitah sama mayyitah, nah ini artinya bangkai, ya, bukan masdar. Dan ada dua, tadi ada dua cak, maitah atau mayyitah, disukunin ya atau disukunin atau ditasydid, ya. Baik. Wa yahillu aklu maitatil jaradi was samaki, dan halal memakan bangkai jarad, ya, belalang dan juga ikan, ya. illa illa ma taghayyara fi jawfi ghairihi walau fi suratil kalbi au khinzir, ya. Nah, apa namanya, kalau samak ini udah mafhum ya dari yang tadi statement sebelumnya. Nah, kalau jarod ini kan berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, uhillat lana daman, uhillat lana maitatan wa daman, ya, bahwa dihalalkan dua eh, bangkai dan dua darah, ya. Yang bangkai itu apa? Al-jaradu was samak, ya, belalang dan juga eh, apa? Ikan. Nah, baik. Illa ma taghayyara fi jawfi ghairihi. Nah, kecuali dia jika dia sudah berubah di dalam rongga hewan lainnya. Contoh misalkan, ada ikan makan ikan. Nah, ada ikan, dia makan ikan. Nah, ini banyak ya. Nah, ada beberapa jenis ikan itu yang kanibal dia. Baik kanibal sesama jenisnya atau dengan jenis yang lain. Tapi sama-sama ikan. Lele misalkan. Lele kan dia makan hewan yang apa, ikan yang lebih kecil dari dia. Atau ikan yang lainnya. Nah, ketika ikan yang dimakan oleh ikan lain, nah dia kan sudah masuk ke rongga dalamnya itu. Ya, sudah masuk ke perutnya misalkan, ke lambung si ikan tadi. Nah, seandainya ikan yang dimakan tadi itu sudah berubah, ya, sudah berubah, maka dia dihukumi seperti apa? Seperti karausi, seperti kotoran. Ya, kalau dia sudah berubah, dimakan oleh hewan lain, nah maka ini dihukumi seperti apa? Kotoran. Baik dimakan oleh ikan lain atau misalkan hewan lain, misalkan, atau dimakan oleh manusia, misalkan dibelek misalkan, oh ini masih ada ikannya nih, daging ikannya nih, tapi sudah berubah, ya.
maka dia dihukumi apa? Karausi, seperti kotoran. Ya, dia dihukumi apa? Seperti kotoran. Maka tidak boleh dimakan karena najis, ya. Karena najis, najisun. Ya. Karena najis maka dia tidak boleh dimakan. Baik. Walau fi suratil walau fi surati kalbin au khinzir. Walaupun belalang ini atau ikan ini seperti eh, mirip dengan anjing ataupun mirip dengan babi, ya. Baik mirip secara fisiknya ataupun penamaannya, ya. Baik secara fisiknya atau penamaan. Misalkan anjing laut, ada babi laut, ya. Secara fisiknya nggak mirip kayak anjing, nggak mirip kayak babi. Nah, tapi namanya sama misalkan. Nah, ini tetap boleh dimakan, ya. Tetap boleh dimakan. Karena yang dianggap adalah bukan namanya. Karena kan dia kalau nama ini berarti dia cuma punya syabah tapi syabahnya ini atau kemiripannya ini lemah, ya. Karena dia hanya mirip secara namanya saja. Karena nama ini kan penyebutan dari manusia gitu kan. Tapi secara fisik, secara karakteristik, secara tempat tinggal ini beda semua. Makanya tidak dihukumi sama. Baik. Wa yusannu dzabhu kabirihima alladhi yatulu baqauhu. Dan disunahkan, ya, menyembelih, ya, yang besar dari keduanya, yaitu dari belalang ataupun dari ikan, disunahkan untuk disembelih kalau dia ukurannya besar. Alladzi yatulu baqauhu, yang mana hewan ikan yang besar ataupun belalang yang besar ini yatulu baqo baqauhu. Dia apa? Hmm, yang lama gitu, ya. Yang dia apa? Mungkin lama matinya, ya. Ya, yatulu baqauhu. Lama hidupnya, maksudnya ya lama matinya gitu, ya. Lama matinya. Nah, disunahkan untuk disembelih. Nah, tapi disembelihnya bukan dari leher, ya, tapi dari ekor, ya. Kalau di sini ai minadzaili li'annahu asfalid dam ma lam takun ala surati hayawanin yuthbah wa illa fatudbah min raqabatiha. Dia punya leher, ya. Kecuali dia punya leher seperti hewan darat misalkan. Nah, mungkin disembelihnya dari leher. Kalau misalkan dia lama matinya tadi. Kalau misalkan dia tidak punya leher maka bisa dari ekornya, ya, ai minadzaili, dari ekornya. Tapi disunahkan, ya, artinya kalau dipukul misalkan kayak di pasar gitu kan, ya nggak apa-apa gitu. Atau misalkan dipanah, misalkan ikan paus, ya, ikan hiu misalkan dipanah dari atas, ya, ditembak dari atas, ya nggak apa-apa juga, ya. Wa yukrahu dzabhu shaghirihima, dan dimakruhkan menyembelih hewan yang kecil dari belalang atau ikan. Makanya di pasar itu nggak mungkin dong disembelih, ya, ikan-ikan kecil gitu, ya, ikan mas, ikan lele, ya. Makanya dibanting. Kenapa nggak disembelih? Ya karena malah menyiksa, ya. Justru makruh disembelih, ya. Sebagaimana hewan darat, nah itu nggak bisa diterapin di ikan atau di belalang. Kenapa? Karena kalau disembelih seperti itu malah justru menyakiti mereka, ya. Wa yukrahu dzabhu shaghirihima. Nah, itu alasan karena lima fihi minat ta'dzib, ya, karena di situ ada penyiksaan, ya, unsur menyiksa di situ. Baik, wa aklu mashwi samakin, ya, bukan mashwiin samakin tapi mashwi samakin,
ya. Ini min idhafati as-sifah ilal mausuf ya. Wa aklu mashwi samakin dan aklu ini ma'tuf ke yukroh ya. Ma'tuf ke yukroh. Dan makruh juga memakan ikan yang dipanggang ya, ikan ikan qabla tatibi jawfihi sebelum dibersihkan dalamannya ya, sebelum dibersihkan apa? Dalam dalaman. Kenapa makruh ya? Bahkan kalau dia makan sama kotorannya itu jadi haram. Karena kotoran ikan itu juga tidak boleh dimakan karena najis ya. Di madzhab Syafi'i itu semua kotoran itu najis ya. Baik hewan yang boleh dimakan apalagi yang haram. Yang hewan boleh dimakan saja itu kotorannya najis. Ikan pun juga sama ya. Ikan pun juga sama apa kotorannya najis ya. Maka nggak boleh kita makan ya ikan kita panggang langsung tanpa dibersihkan terlebih dahulu. Nah, itu makruh. Kalau makruh kalau misalkan nggak dimakan sama kotorannya, tapi menjadi haram kalau dimakan sama kotorannya, ya. Baik, clear ya. Kemudian wama antana minhu dan juga makruh memakan ikan atau yang lainnya sebenarnya. Tapi di sini wama antana minhu dan ikan yang sudah busuk, ya, sudah busuk. Dagingnya sudah bau, ya, sudah busuk. Nah ini makruh dimakan. Bahkan kalau misalkan berbahaya bisa jadi haram gitu ya. Nah, secara naluri aja kita sudah menolak itu gitu. Ya. Kalahmi sebagaimana daging ya, daging hewan darat ya. Itu kalau misalkan juga antana atau dia busuk, nah itu juga makruh ya. Makruh. eh tapi sekarang zaman sekarang itu ada ini ya, ada daging itu justru dibusukin supaya dia makin lezat. Nah, itu. Tapi saya belum pernah nyobain sih. Ya ini kan madarnya ketika antar ini kan berbahaya ya makanya dimakruhkan. Tapi kalau misalkan memang tidak ada bahaya di situ, tidak menjijikan di situ, ya kemakruhan ini bisa bisa hilang tentu ya. Kalau memang penanganannya tepat ya. Baik. Wa qal yuhayyin fi duhnin maghliyin dan juga makruh menggoreng hewan yang masih hidup di minyak yang panas bergejolak ya. Maksudnya ikan ya atau hewan laut ya, hewan laut yang masih hidup. Kalau atau tadi apa jarot atau belalang ya. Karena kan kalau bukan hewan laut atau belalang itu kan maitahnya najis ya. Sedangkan yang dikecualikan adalah jarot ya, belalang dan juga eh, hewan laut gitu kan. Jadi maksudnya hayyin di sini adalah makhluk hidup dari hewan laut atau belalang. Dan ini makruh kalau misalkan dia masih hidup, tiba-tiba digoreng langsung tanpa dibunuh dulu. Kenapa? Karena ada ta'dzib di situ, ya. Ada ta'dzib, penyiksaan, ya. Idza qataltum fa ahsinul qitlatah. Nah, itu kan hadisnya, ya. Ujangan dari Rasulullah SAW, ya, bahwa ketika kita ingin membunuh, ya, membunuh hewan, ya, bahkan kisos sekalipun, itu fa ahsinul qitlata, maka bunuhlah secara dengan baik. Ya. Wakal yuhayyin fi duhnin maghrib. Nah itu ya ada beberapa ya. Kalau kita lihat misalkan video gitu kan di negara lain, nah, mereka menggoreng ikan hidup-hidup, nah, gitu. Menggoreng hewan laut itu hidup-hidup.
gitu. Kepiting gitu kan direbus langsung ya. Ini bukan cuma ini ya, bukan cuma kolyu atau menggoreng saja, tapi juga merebus ya, merebus. Nah, sama di situ ya. Ya karena ada ta'adzibnya, dibunuh dulu baru digoreng atau direbus gitu. Nah, ini ada penting ya dari walaupun tidak haram ya, itu tidak haram tapi kita termasuk adab kita menghukum ini makruh gitu. Dihindari. Kita menghindari itu semua. Ya karena tidak sesuai dengan adab adab Islam. Islam mengajarkan kita untuk ya walaupun itu boleh dibunuh tapi tetap kita berlaku baik ya. Selanjutnya wahalla aklu dudinahwil fakihah dan halal memakan eh apa ini dud dud ini apa? Cacing ya. Cacing yang ada di buah ya. Cacing yang ada di buah. Nggak cuma buah saja, makanya di sini disebutkan nahwi. Ya. Cacing yang contohnya ada di buah. Misalkan ada cacing yang ada di bukan cacing, ulet ya, maksudnya ulet bukan cacing, ulet. Cacing atau ulet lah. Ulet yang ada di kacang misalkan, yang ada di sayuran misalkan, ya. Nah, itu halal dimakan hayyan kana au mayyitan. Baik dalam kondisi hidup ataupun dalam kondisi bangkai. Misalkan eh, kita lagi makan buah apel tiba-tiba kemakan, lagi makan buah apa yang biasanya ada ulatnya tuh. eh buah buah apa ya? Jambu misalkan ya. Jambu misalkan. Nah, itu suka ada uletnya. Jambu biji tuh ya. Suka zong. Nah, tiba-tiba kemakan. Pas lagi kita petik, kita makan. Set. Nah, ternyata kemakan juga ikut kemakan. Nah, halal nggak tuh cacingnya? Halal. Ya. Nah, tapi ini dengan syarat ya, bisyarti alla yanfarida anhu. Ya. Dengan syarat cacingnya bukan dipisahin, tapi dimakan bersama buahnya itu, dimakan bersama sayurannya itu. Ya. Tadi baik dalam keadaan keadaan masih hidup atau sudah mati. Ya, kalau sudah mati berarti misalkan direbus misalkan sayurannya, tapi masih menyisakan ada ulat di situ. Ya, jadi dengan syarat Allah yang farida anhu, tidak dipisah. Jadi misalkan dia pisahin ulat-ulatnya, set, nah kemudian baru dimakan ulat-ulatnya itu nggak boleh. Ya, itu tidak halal. Wa illa, nah jika dia dipisah gitu kan, atau dia dalam kondisi terpisah dengan eh, buah, dengan kacang, dengan sayur-sayuran tadi, wa illa lam yahilla akluhu, tidak halal dimakan. Walau ma'ahu, walaupun itu dimakan berbarengan dengan buah tadi. Jadi sudah kepisah nih dari buahnya, sudah kepisah dari sayurannya. Kemudian tapi kita gabungin lagi dan kita makan bersama buah dan sayurannya. Itu juga tidak boleh. Ya, itu tidak boleh karena dia sudah terpisah. Karena melisamni seperti ya namel. Namel itu semut. Semut yang ada di samin ya, semacam mentega gitu. Ya, semacam mentega. Minyak semacam mentega, ya, semacam mentega gitu ya. Jadi misalkan ya atau semut yang ada di makanan apa yang ada di inilah madu misalkan gitu kan. Ya, itu sama. Karena melisam nih. Nah, bagaimana hukumnya? Nah, di sini kan dia menyebutkan kaf di sini ini
seperti permasalahan yang sebelumnya. Permasalahan sebelumnya mana nih? Nah, permasalahan yang wa illa lam yahilla akluhu walau ma'ahu. Ya, ya. Seperti ini. Seperti permasalahan semut yang ada di minyak samin. Gitu. Nah, berarti hukum minyak samin ini, hukumnya apa? Hukum semut yang ada di minyak samin ini apa? Ha? Haram. Ya. Karena dia apa namanya, mentasbihnya dengan permasalahan, menyamakannya dengan jadi permasalahan yang lebih dekat dari ini, yang lam yahil akluhu, yaitu yang ketika ulatnya sudah berpisah, ya, sudah berpisah dari si buah, dari sayuran tadi, kan itu nggak halal. Nah, sebagaimana permasalahan semut yang ada di minyak samin itu juga tidak halal, juga haram. Ya. Ilatnya apa? Li adami tawalludihi minhu. Karena kenapa semut yang ada di minyak tadi itu tidak halal, atau semut yang ada di madu juga tidak halal? Karena kenapa? Karena semut itu bukan muncul dari apa? Dari si madu tersebut, dari si minyak tersebut, ya. Sehingga dia ada mitawalludihi, karena tidak bermuncul dari situ, ya, tapi dari tempat lain kan gitu. Yang tiba-tiba dia masuk ke minyak tadi, dia masuk ke eh, madu tadi, karena dia tidak tawallud atau muncul dari minyak tadi dan juga madu, maka dia dihukumi apa? Haram. Ya. Ala maqalahu Raddad, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ar-Raddad, khilafan li ba'di ashabina. Nah, ini berbeda pendapat dengan sebagian eh, ulama mazhab Syafi'i. Ya, baik. Selanjutnya, wa yahrumu kullu jamadin mudirrin li badanin aw aqlin. Ya. Dan haram setiap benda padat yang membahayakan untuk badan dan juga untuk akal. Ya, ya, la darara wa la dirar. Wa la tulqu bi aidikum ila tahluk wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Itu ayatnya. Janganlah kalian menyebabkan diri kalian kepada kehancuran. La darara wa la dirar. Jangan, tidak ada boleh memadorotkan dan juga saling memadorotkan. Itu juga tidak boleh. Kullu jamad, ya. Kullu jamad. Tapi kenapa di sini sebutnya kullu jamad? Ya, ya sebenarnya eh, walaupun misalkan bukan jamad tapi dia air misalkan, tapi dia memadorotkan, sama aja, ya. Hukumnya masuk, ya, karena dari ayat la darara wa la dirar. Kahajarin, seperti batu, ya. Batu kalau dimakan ya bahaya. Karena gas higienis, turop, ya, tanah. Tapi ada tanah yang dimakan, ya. Nah, makanya ini eh, selagi dia tidak mudir, tidak berbahaya bagi tubuh, ya sah-sah saja dimakan. Jadi bukan berhenti di turapnya saja atau tanah misalkan. Kan ada tanah, ya, apa, sebagian masyarakat, ya, khusus di Indonesia itu ada yang memakan tanah, ya, sebagai cemilan. Nah, kalau itu tidak berbahaya silahkan. Tapi kalau berbahaya jangan. Kahajarin wa turabin wa sumin, dan racun. Wa in qalla, walaupun sedikit, ya. Misalkan sedikit tapi dia tidak berbahaya, sama, ya. Kan dia punya potensi membahayakan. Ya. Rokok misalkan. Ya, rokok kan punya potensi untuk membahayakan, maka walaupun sedikit, ya, itu juga diharamkan, ya. Illa liman la yadurruhu. Kecuali, nah ini nih, apa, kecuali ini pembatasnya, kecuali bagi orang yang tidak membahayakan tadi. Kayak tadi kan ada cemilan dari tanah, ada cemilan dari tanah, ternyata itu tidak membahayakan, ya. Kalau tidak membahayakan, ya silahkan dimakan. Ada misalkan batu bisa dimakan misalkan, ya. Dan itu tidak membahayakan, silahkan, ya. Jadi
tidak berhenti di sini, tapi kaidahnya adalah la dororo wala dirar. Wa muskirin dan juga air atau eh, sesuatu hal yang memabukkan, baik cairan atau benda padat. Karena narkoba, narkoba yang benda padat ya, obat-obatan ya, atau tumbuh-tumbuhan yang dia muskir, memabukkan, membuat fly gitu kan. Nah, ini haram juga ya. Kullu muskirin khamrun ya, apa namanya? Eh, ya kullu muskirin haram ya. Setiap yang memabukkan itu adalah haram. Ma askaro kafiruhu faqaliluhu haram. Apa yang memabukkan banyaknya maka sedikitnya itu juga haram untuk dikonsumsi. Kakathiri afyun wa hashish wa banj. Ya, seperti banyaknya afyun ya, apa wahashish dan juga banj. Ya, ini semua contoh-contoh daripada tumbuhan-tumbuhan yang membahayakan. Ya, afyun itu apa ya? Ya semacam sejenis narkoba juga ya. eh Opium menggerutu. Apa ini? Ini sejenis tumbuhan ini lah ya. Narkoba juga sejenis itu. Kalau hashish itu ganja ya. Kalau hashish itu ganja. Kalau bunch itu sama juga sih sebenarnya ya. Masih dalam kategori apa? Tanaman yang memabukkan ya. Tanaman yang memabukkan. Baik. Di situ ada kata kathir. Ada kata kathir. Apakah yang kolilnya juga dilarang? Mungkin pada waktu itu yang berpengaruh itu ketika tumbuhan ini ya itu dimakan dalam jumlah yang banyak. Tapi kalau sedikit misalkan nggak berpengaruh apa-apa. Nah, eh, walaupun sekarang ya ulama sekarang menghukumi misalkan ganja ya baik sedikit ataupun banyak ya, banyak ataupun sedikit itu tetap haram. Ya, ya kita walaupun madhab Syafi'i tidak mengambil saddud dzari'ah, tapi khususnya pemerintah tentu ya supaya masyarakat ini tidak terjebak dalam eh, apa obat-obatan yang terlarang, tumbuhan-tumbuhan yang memabukkan, maka baik sedikit ataupun banyak itu wajib dilarang sebagai tindakan preventif. Karena kalau dia sedikit ya kemudian membuat dia kecanduan, nah nanti lama-lama dia akan mengkonsumsi dengan jumlah yang banyak gitu. Ya. Jadi jadi kata kasir di sini kita jangan terkecoh ya. Eh, Bisa jadi pada waktu itu ya penelitiannya ya apa mengungkapkan bahwa kalau itu dikonsumsi dikit itu tidak apa-apa, tapi kalau apa banyak baru berpengaruh. Nah, makanya di sini ternyata di sini ada keterangan ya, ada keterangannya. Wa fil bujairimi wa yahrumul banju wal hashish wa la yuhaddu bihi. Dan diharamkan al banj wal hashish ganja dan tanaman bunch ya. Saya kurang tahu paham arti, tapi yang jelas ini tanaman yang memabukkan, tanaman yang sama membuat fly juga seperti ganja gitu ya. Nah, ini diharamkan wala yuhaddu bihi dan tidak diberi batasan ya, tidak diberi batasan. Wa inna ma lam yuhad li annahu la yalidh wa la yattarib wa la yad'u qaliluhu ila kathir. Ya, bal fihi ta'zir. Ya wa ta'liluhu yaqtadi annahu yuhad idza atraba wastaladza fayakun muayyidan lima fi syarhi raud. Nah, tapi ini keterangannya eh sepertinya kalau
apa tidak dibatasi kecuali dia dia merasa fly gitu kan. Dan ketika dia mengkonsumsi dan tidak dan sedikit mengkonsumsi ganja itu tidak akan menyebabkan dia mengkonsumsi secara berlebihan. Nah, tapi ini keterangan ini ya tentu perlu dikaji ulang ya, apalagi di zaman sekarang ya. Dan pemerintah nggak mungkin membolehkan sedikit saja itu boleh, misalkan sedikit saja boleh karena tidak akan menyebabkan dia mengkonsumsi secara berlebihan. Nah, enggak, ternyata kan banyak orang-orang yang ternyata mengkonsumsi itu secara berlebihan, akhirnya dia terjebak dalam narkoba, ya, konsumsi tumbuhan-tumbuhan yang terlarang tadi, sehingga dia ya menjadi ya rusak gitu, ya, otaknya rusak, ya, tidak bisa produktif lagi gitu. Tentu ini apa ibarat ini perlu ada kajian ulang. Kita tidak bisa plek ketiplek gitu ya dengan mengacu pada ibarat ulama karena kan ini pada zaman dahulu ya tentu kalau dikaji di zaman sekarang eh, akan berbeda gitu ya akan berbeda. Baik, jadi jangan sampai oh ini cuma sedikit aja gitu, cuma sedikit akhirnya ya bolehlah kita tanam-tanam ganja gitu kan itu cuma sedikit. Nah, enggak dengan seperti itu ya karena beda penelitian pada waktu itu dengan sekarang gitu ya. Kalau sekarang ini jelas oh, ternyata ini ada apa adiktifnya. Sehingga kalau misalkan dia makan sedikit lagi dia akan ketagihan dan lama-lama akan makan banyak gitu. Makanya ada preventif. Bahkan yang bukan cuma mengkonsumsi saja bahkan nanemnya, nah itu sudah langsung kena tindak pidana gitu. Nah, ini kan sebagai tindakan preventif ya saddu dzariah, mencegah un- supaya tidak menimbulkan kemadharatan yang lebih besar ya. Baik, faidah afdalul makasibi az-ziraah thumma sina'ah thumma tijarah. Pekerjaan yang paling utama, yang pertama adalah ziraah, bercocok tanam, thumma sina'ah, kemudian eh, industri ya, tidak membuat ya, ya, industri, thumma tijarah, kemudian berdagang. Ya ini min mulahil ilm ya, masuk dari bumbu-bumbu ilmu ya, eh, yang pada intinya semua pekerjaan itu baik sebenarnya. Semua pekerjaan itu baik. Tapi kenapa di sini dibahas? Nah, ini nanti ada kaitannya dengan eh, kufu ya. Nanti di bab pernikahan itu ada kaitannya dengan kufu. Misalkan orang yang dia laki-laki dari dia berdagang, tapi misalkan perempuannya ini dari kalangan eh, ziroah gitu, misalkan petani. Nah, apakah ini dinilai sekufu atau tidak? Nah, ini eh, pembahasannya mungkin masuk ke situ. Ya. Karena bab kufu itu di dalam madhab Syafi'i cukup eh, madhab Syafi'i cukup concern ya dalam membahas terkait dengan kufu ya. Walaupun di zaman sekarang yang kita lihat orang sebagian orang itu sudah mulai tidak memandang apa latar ininya apa namanya yang penting dia menghasilkan dia punya gaji bulanan ya walaupun dia bekerja apapun yang penting halal nah, maka diterima gitu ya yang penting halal ya kecuali yang tidak halal nah itu baru dipermasalahkan. Eh, nah di sini kan disebutkan kenapa afdolul makasibi az-ziraah. Kenapa yang paling baik itu adalah bertanam? Ya, karena di sini dikatakan li'annal hajata ilaiha a'am. Karena eh, lebih dibutuhkan, ya, lebih dibutuhkan. Dan itu juga disebutkan di dalam hadis. Mamin muslimin yang gerisu gharsan illa kana ma'akala minhu lahu sadaqah wa ma suriqa minhu sadaqah wa la yazru'uhu ahad ayyan kusuhu illa ma kana lahu sadaqah. Jika dia menanam, terus yang ada yang dimakan sama orang, maka itu jadi sedekah. Nah, yang dicuri, maka itu jadi sedekah. Nah, jadi tidak ada yang berkurang dari tanamannya itu kecuali itu semuanya jadi sedekah.
sedekah. Nah, nah sebenarnya ini juga perlu apa namanya ini untuk kita motivasi juga supaya kita bisa swasembada pangan kan gitu ya. Ya walaupun nggak semua orang mahir dalam bidang ini gitu. Ya Azira. Tapi ini menjadi motivasi. Dan ini sudah dimotivasi oleh Rasulullah SAW bagi yang dia menanam ya, kemudian itu dimakan hasil tanamannya itu, maka itu semuanya bisa menjadi sedekah ya. Tapi ala kulli hal ya, kulun muyassarun lima khuliqalah, setiap orang itu dia mudah terhadap apa potensi dirinya ya. Ya kalau dia potensinya di bidang ini, dia akan menjadi itu dengan mudah. Jadi tidak perlu memaksakan. Misalkan dia bukan potensinya di bidang ziroah, kemudian memaksakan dia bertanam karena untuk apa, merealisasikan hadis Nabi Muhammad SAW itu tidak bisa dipaksakan juga. Setiap orang itu punya passionnya masing-masing tentu ya, dan itu insya Allah menjadi ladang jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian qala jam'un hiya afdaluha. Sebagian ulama menyatakan hiya itu kembali ke tijarah, berdagang itu adalah yang paling afdal ya. Itu yang paling afdal. Tip. Kalau kuliah hal ini kembali ke pribadi masing-masing tergantung passion ya. Yang penting dia tidak mencari ya pekerjaan dari yang haram. Baik, wala tahrumu muamalatu man aktsaru malihi haram walal aklu minha. Kama sahhahahu. Nah, lari hilang. Kama sahhahahu al-majmu'. Dan tidak haram kita bermuamalah dengan orang yang mayoritas hartanya itu haram ya. Misalkan gini, kita tahu dia sebagian besar pendapatan itu haram ya. Kita tahu dia koruptor misalkan, tapi belum ketahuan gitu ya. Koruptornya skala besar misalkan, ya. Dia pencuri ya, dia penadah misalkan. Nah, mayoritas pendapatannya itu dari yang haram. Tapi ada pendapatan yang halal. Nah, makanya tercampur pendapatan dia. Nah, kemudian kita jual beli transaksi dengan dia. Kita menjual barang ke dia. Nah, boleh nggak kita menjual barang ke dia? Ya, maka di sini dikatakan wala tahrumu muamalatu man aktsaru malihi haram, dan tidak haram bermuamalah dengan orang yang mayoritas pendapatannya itu dari yang haram. Ya, walal aklu minha, dan juga makan dari dia. Misalkan dia menyuguhin makanan, dia memberikan makanan, menghibahkan, menghadiahi. Nah, boleh nggak kita makan? Boleh. Nah, kecuali kecuali apa? Eh, kecuali apa? Ini kenapa ya? Oke. Nah, kecuali dia eh, full pendapatannya itu haram semua. Nah, itu baru nggak boleh. Kalau ini mayoritas saja. Jadi terkumpul, apa tercampur antara yang halal dengan haram. Atau kita tahu uang itu hasil curian. Ya, kita tahu misalkan dia habis mencuri, terus kita buntutin dia. Ya. Oh, ini hasil curian nih. Ya. Nah, itu kita nggak boleh membelinya atau bertransaksi dengan dia. Ya, kalau misalkan kita tahu memang itu adalah hasil curian. Tuh. Itu memang hasil korupsi. Misalkan. Ya, tapi kalau kita nggak tahu, kita tahu dia dia korupsi, tapi kita nggak tahu yang dia berikan itu apakah hasil korupsi atau tidak. Gitu. Ya, baik. Wa ankara Nawawi qaul al-Ghazali bil hurmah. Nah, pendapat Imam Ghazali bahwa haram kita bermuamalah dengan orang yang mayoritas pendapatan itu dari yang haram. Nah, tapi ini diingkari oleh Imam Nawawi. Ya, ini diingkari oleh Imam Nawawi. Ma'anahu tabi'ahu fi syarih Muslim. Padahal Imam Nawawi mengikuti pendapat Imam Ghazali di Syarah Muslim. Tapi di Syarah Muslim kan ini termasuk kitab yang kitab beliau, kitab Imam Nawawi yang
eh, duluan gitu ya. Nah, tapi yang Al-Majmu' di dalam Al-Majmu' itu beliau tidak mengharamkan. Maka yang diambil adalah perkataan yang di Al-Majmu'. Baik, walau ammal haramu al-arda jaza an yasta'mila minhu ma tamassu hajatuhu ilaih. Duna, ya, duna ma zada. Hadha in tuqi'a ma'rifatu arbabihi wa illa sara li baitil mal fayakhudhu minhu biqadri ma yastahiquhu fihi kama qalahu syekhun. Misalkan ya, di tanah tersebut itu atau di kawasan tersebut itu ya amal haram, eh, apa namanya, banyak sekali barang haram ya di apa, diperoleh dari sesuatu yang haram ya, dan tidak bisa ditamyiz mana barang yang halal mana barang yang haram ya, walau amal haramul ardo, ya tidak bisa ditamyiz lagi, tidak bisa dipilah lagi mana yang haram mana yang halal ya. Jaza an yasta'mila minhu ma tamassu hajatuhu ilaih, maka boleh dipergunakan ya, tapi sekedar kebutuhannya saja. Duna mazada, kalau lebih daripada itu, nah itu tidak boleh. Ada intu wuqi'a ma'rifatu arbabihi. Nah, ini kalau misalkan diproyeksi bisa diketahui siapa pemiliknya ya. Contoh misalkan di kawasan tersebut ya, oh, ini wah barang dia penadah semua nih. Bengkel, bengkel, wah ini bengkelnya penadah semua. Sudah umum tuh satu kawasan tersebut. Dan kita sulit untuk mencari mana yang penadah dan mana yang bukan penadah. Ya, kita misalkan butuh untuk menservis motor, tapi barangnya itu penadah semua. Ya. Nah, kalau seandainya ya kita tidak bisa berlepas dari itu karena misalkan kalau nyari ke tempat lain, wah jaraknya sangat jauh ya, jaraknya sangat jauh dan sangat menyulitkan. Ya. Maka jaza an yasta'mila minhu ma tamassu hajatuhu. Kalau misalkan ada kebutuhan di situ. Guna masih ada tidak melebihi itu. Ada itu PA ma'rifatu arbabihi. Kalau ini diproyeksikan bisa ketemu siapa pemilik. Wa illa, kalau misalkan tidak bisa diprediksi siapa pemiliknya, soro li baitil mal. Maka ini apa namanya, berpindah tangan menjadi kepemilikan siapa? Kepemilikan negara. Baitul mal. Baitul mal itu ya Kementerian Keuangan ya, atau apa, menjadi aset negara ya, jadi aset negara. Faya'khudhu minhu biqadri ma yastahiquhu fihi kama qala syekhuna. Maka diambil dari sekadar dia yang menjadi haknya dia di situ. Eh, baik, itu mungkin ya. Jadi tentu yang tadi masalah penadah ya, mungkin itu hanya sekedar contoh ya. Tentu di realitanya kita masih bisa untuk apa namanya, membeli barang yang jelas kehalalannya ya, dibandingkan dengan yang masih syubhat. Baik, wallahu taala alam.
Itu yang bisa disampaikan. Insya Allah nanti bukan apa, pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait dengan pengajar. Ya, saya kira cukup ya. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa hadis. Alhamdulillah. Subhanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.